Baik, KS Dator sendiri memiliki 6 prokja, yakni kunjungan semeni. Yang kedua, tangga DO. Tangga DO sendiri itu seperti halnya kita menanam bunga anggrek bersama anggota dan orchid sendiri. Taman tuh melakukan pemupukan 3 hari sekali, rajin melakukan penyiraman 2 kali sehari. Terus juga kita jangan sampai anggrek itu terlalu panas, dan biasanya kalau kita cuma punya anggrek 1 di rumah itu memang agak sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat, kembali lagi dengan kita Bitalk Biology Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai KSKM. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai departemen apa aja nih yang ada di Hima Biologi Nanas Merah FMIPA UNESA. Kali ini kita akan membahas mengenai KSKM yang ada di Biologi FMIPA UNESA nih. Nah, di episode sebelumnya Departemen Hima kemarin sudah sempat menyinggung mengenai apa itu KSKM oleh Departemen Penalaran dan Keilmuan dan Bakat dan Minat. Sobat Bitalk yang sudah menyimak sampai akhir pasti sudah tahu nih apa itu KSKM. Namun, apabila Sobat Bitalk belum menyimak dari awal hingga akhir, maka saya akan mengulas kembali mengenai apa itu KSKM. Jadi, KSKM merupakan kepanjangan dari kelompok studi dan kelompok minat, di mana menampung semua bakat dan minat mahasiswa Biologi FMIPA UNESA, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Oke. Untuk part pertama di episode KSKM kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial nih. Kita sambut KS dan RC. Oke, untuk itu dalam beberapa menit ke depan, saya Lailatus Saidah Mafiro sebagai moderator yang akan menemani Sobat Bitalk untuk mengenal lebih dalam pada KS dan RC ini. Yang tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh tamu istimewa kita, yaitu Mbak Ica dan juga Mbak Syafa. Oke, langsung saja kita sapa tamu Bitalk kita di episode KS dan RC ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Baik, mungkin dari KS dan ORSIT ini bisa memperkenalkan nama lengkap beserta jabatannya kepada Sobat Bitalk kita. Oke, izin perkenalkan diri. Halo, nama aku Ica dari kelas pendidikan Biologi B angkatan 2022, selaku Wakil Ketua dan ORCID. Hai. Halo semua, salam kenal. Saya Nur Lailatus Maulidatus Safa'ah dari Pendidikan Biologi A angkatan 2022. Di sini jabatan saya sebagai Sekretaris Dakorcid. Baik, karena kita sudah saling kenal nih, langsung aja kita masuk di topik yang sangat ditunggu-tunggu sama Sobat Bitalk nih. Mungkin untuk pengetahuan awal aja bisa dijelaskan kira-kira KS dan ORCID ini pengertian dan urgensinya apa? Izin menjawab ya. Jadi KS Dakorcid ini adalah KS yang bergerak di bidang anggrek. Nah, di KS Dakorcid ini kita belajar mengenai bagaimana penanganan merawat anggrek, menanam anggrek. Terus kita juga bisa tahu apa aja sih jenis-jenis dari anggrek. Terima kasih atas jawabannya telah diberikan. Nah, kemudian apakah dari KS dan ORCID ini memiliki program atau agenda? Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit nih mengenai program tersebut. Oke, Dakorcid sendiri memiliki 6 program, yakni kunjungan semeni. Yang kedua, tangga DO. Tangga DO sendiri itu seperti halnya kita menanam bunga anggrek bersama anggota dan orchid sendiri.
Nah, yang ketiga, ini ada eksplorasi anggrek, di mana kita mengamati anggrek-anggrek yang ada di sekitar kita. Yang keempat, yakni ada rapat evaluasi, dan yang kelima ada rapat kerja. Yang terakhir, yakni ada foto konteks. Wow, banyak sekali ya agenda atau proyek dari KS Dark Oxide sendiri ini. Oke, jadi KS Dark Oxide ini merupakan KS kelompok studi yang hadir yang sangat menarik untuk diikuti, dan pastinya kelompok studi yang keren banget nih. Baik, karena saking kerennya, banyak nih Sobat Bito yang kepo sama KS Dark Oxide. Untuk itu, kami sudah menampung beberapa pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas pada podcast kali ini. Langsung saja saya izin membacakan untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, yakni, mohon disimak baik-baik ya. Dari pengalaman saya nih, sepengalaman saya dalam menanam bunga anggrek, selalu gagal dan susah untuk membungakannya. Pasti nanti mati karena kekeringan atau mati kena hama. Nah, mungkin dari Dark Oxide sendiri yang basicnya berkecimpung di dunia bunga anggrek, apakah ada tips and trick dalam menanam dan merawat bunga anggrek itu sendiri? Wah, pertanyaan yang sangat menarik bukan? Untuk Mbak Ica dari KS Dark Oxide sendiri mungkin bisa menjawab pertanyaan pertama. Oke, izin menjawab ya. Jadi untuk penanganan bagaimana sih biar anggrek itu tidak mengalami mati atau layu. Nah, kalau dari saya pribadi, pengalaman itu melakukan pemupukan 3 hari sekali, rajin melakukan penyiraman 2 kali sehari. Terus juga kita jangan sampai anggrek itu terlalu panas, dan biasanya kalau kita cuma punya anggrek satu di rumah itu memang agak sulit berkembangnya. Beda ketika kita sudah punya banyak anggrek di rumah, itu tumbuhnya pasti akan lebih cepat, dan biasanya kayak nular gitu. Misalkan yang satu berbunga, yang lainnya juga ikut berbunga. Tuh. Wow, keren ya. Berarti kita memang benar-benar harus teliti nih dalam menanam atau merawat dari tanaman bunga anggrek itu sendiri. Betul sekali. Baik, sangat informatif bukan Sobat? Nah, sepertinya dari Sobat Bito sudah semakin kritis nih Mbak pertanyaannya, dan sepertinya semakin penasaran nih. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, yakni apakah semester 3 kita masih bisa join? Mungkin dari Mbak Syafa bisa dijawab. Baik, kita sendiri menampung untuk semester 3 tetap bisa join, walaupun itu baru direkrut, ataupun yang semester 3 lama dari yang kemarin. Maksudnya anggota Dark Oxide yang dulu masih tetap bergabung dengan yang sekarang. Jadi kita membuat satu keluarga baru lagi. Oke, berarti untuk semester 3 ini masih diperbolehkan untuk join ya Kak? Ya, boleh sekali. Oke, dan untuk pertanyaan yang terakhir nih, apa sih keuntungan join Dark Oxide ini? Mungkin salah satu dari mbaknya bisa jawab. Oke, izin menjawab. Jadi untuk keuntungan dari join KS Dark Oxide sendiri adalah kita kan dari mahasiswa biologi itu pasti belajar terkait kultur jaringan. Nah, dengan mengikuti KS Dark Oxide kita juga bisa belajar mengenai kultur jaringan. Jadi nanti ketika ada perkuliahan kita sudah ada ilmunya nih ketika kalian sudah join di KS Dark Oxide. Selain itu kita juga bisa tahu, oh ternyata anggrek itu ada banyak banget jenisnya, ada banyak banget spesiesnya. Nah, penting banget ya kita harus join nih di KS Dark Oxide ini karena memiliki banyak manfaat untuk kita ke depannya nanti. Nah, mungkin sebelum mengakhiri podcast hari ini, apakah dari mbaknya ada pesan-pesan untuk Sobat Bito yang menonton? Oke, izin menjawab ya. Jadi buat adik-adik nanti mahasiswa baru, harapannya semoga bisa bergabung bersama kami di kelompok studi Dark Oxide untuk kita bisa belajar bersama mengenai anggrek, bagaimana perawatannya, bagaimana kita melakukan
kultur jaringan terkait anggrek dan mengetahui jenis-jenis anggrek. Gitu Bu. Oke, baik, penyampaian topik yang sangat informatif dan edukatif nih sobat, yang sangat menarik dari KS Dark Oxide sendiri. Tentunya sobat Bitalk sudah paham nih mengenai seluk-beluk dari KS Dark Oxide sendiri yang ada di podcast kali ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada tamu Bitalk yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara podcast kali ini dalam memberikan informasi seputar kelompok studinya, sekaligus memberikan pandangan kepada Sobat Bitalk untuk lebih mengenal tentang kelompok studi Dark Oxide sendiri. Dan kepada Sobat Bitalk, terima kasih telah menyaksikan keseruan perbincangan kita pada kali ini. Tidak sabar dengan KSKM lain di podcast selanjutnya. Kira-kira selanjutnya KSKM apa ya? Jangan lupa stay tune di Instagram kami, yakni @hima_biologi_nanas_merah, dan jangan lupa follow serta subscribe akun kami di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Nantikan pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Studi Center, di mana KS ini itu berfokus di bidang jamur ya teman-teman, mulai dari perkembangannya, kemudian juga kami meneliti jamur, kemudian akan ada program-program kerja lain yang menarik banget di KS FSC. Karena 1 tahun ini kita vakum karena ada COVID itu, sehingga kita melakukan hal-hal dasar terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan pelatihan pembuatan media F3 dan F4.